Episode 29. Dokter tolong periksa lukanya. Dia terkena tumpahan sup panas. Kata Bi dengan tenang sambil memapah Bina ke ruang periksa setelah mereka tiba di rumah sakit terdekat. Baik, silakan berbaring di sini. Bina langsung berbaring di ranjang pasien dan Biru keluar dari ruangan itu. Dokter pun memeriksa Bina. Kamu beruntung supnya tidak terlalu panas, jika tidak, sudah pasti akan melepuh dan meninggalkan bekas luka. Nanti saya akan berikan salep untuk luka bakar. Kata dokter berkata dengan tenang kepada Bina. Terima kasih dokter. Dokter hanya tersenyum dan meninggalkan Bina. Bina pun mengikuti langkah sang dokter di belakangnya. Apakah sudah selesai? Tanya Biru ketika melihat Bina keluar dari ruangan. Iya pak, sudah. Ya sudah, ayo pergi dari sini, aku akan mengantarmu pulang. Aku harus kembali ke kantor. Bi berkata sambil berjalan keluar dari rumah sakit. Kenapa bapak baik terhadap saya? Bina menatap Bi dengan wajah yang terlihat penasaran. Karena aku kesal sendiri melihatmu diam saja ditindas oleh saudaramu itu. Apa kamu tidak ingin memberinya pelajaran? Suara Bi masih terdengar tenang namun di matanya terlihat kemarahan. Saya tidak berani pak, mereka terlalu baik pada saya. Hanya saja mereka berubah setelah Hardy mendekati saya. Clarissa selalu mengarang cerita untuk menjatuhkan saya. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku sama sekali tidak berniat menolongmu atau tertarik dengan masalahmu. Biru bersikap dingin padanya tapi Bina menganggap itu sebagai perhatian dari Biru, dia pun mulai tersenyum sendiri. Setelah beberapa lama mereka tiba di tempat kos Bina. Terima kasih pak telah menolong saya. Dia berkata dengan lembut tapi Bi hanya berkata, sebagai respon. Bi lalu melaju lagi meninggalkan Bina yang terpesona oleh perhatian Biru. Bi tidak kembali ke Taeson Elektronik, tapi dia datang ke kantor utamanya, dan langsung menuju ruangan Alex. Semua mata tertuju pada Biru yang sudah lama tidak datang ke kantor ini. Sudah lama aku tidak melihat wajah tampan Pak Biru. Akhirnya aku melihatnya lagi. Iya, Pak Bi akhirnya datang lagi ke kantor ini. Sungguh hari yang indah. Bi tidak menghiraukan pembicaraan bawahannya tersebut. Dia tetap saja berjalan menuju ruangan Alex. Yang ternyata di sana sedang ada Emily yang rapat bersama Alex. Betapa terkejutnya Biru ketika melihat Emily. Bagaimana dia berada di sini? Senyum nan indah terukir di wajah dingin Biru. Dia berjalan dan mendekati mereka. Sepertinya sedang ada tamu. Maaf, apa aku mengganggu? Alex terkejut mendengar suara Bi yang tiba-tiba ada di sana. Hai Bi, ini Emily, kita memiliki kontrak kerja sama dengannya. Alex berdiri dan memperkenalkan Emily. Emily berbalik dan menoleh. Kamu, Emily terkejut saat menoleh kepada Biru. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Sambungnya lagi dengan senyum di wajahnya. Kebetulan aku mengenal Alex, dan mampir kemari. Biru menjawab dengan lembut. Hei, bagaimana bisa wajah yang biasanya kaku ini terlihat begitu lembut? Alex terkejut melihat Biru yang bersikap hangat pada Emily. Bos, apa kamu akan kembali memegang perusahaan ini? Sontak Biru memberikan tatapan tajam padanya. Kamu bekerja di sini juga? Tanya Emily pada Biru. Hei, apa maksudmu? Aku ini kan hanya bekerja di perusahaan kecil saja. Kamu kan yang mengelola ini. Biru berkata dengan lembut tapi tatapan matanya yang menyeramkan mengarah pada Alex. Benar-benar, ku kira kamu akan pindah untuk bekerja di sini. Alex dengan gugup mengatakannya. Keringat dinginnya mulai bercucuran. Habislah aku. Apa yang direncanakan gunung es ini? Apa dia sedang berpura-pura di hadapan Emily? Sudahlah. Sedangkan Bi berkata dalam hatinya. Aku tahu Emily lebih suka kesederhanaan. Aku ingin mengenal dia lebih jauh dulu. Aku tidak ingin dia merasa canggung atau terbebani karena status yang kumiliki. Emily, apa kamu masih memiliki urusan di sini? Bagaimana kalau kita keluar untuk jalan-jalan? Bi bertanya dengan lembut. Baiklah, urusanku juga telah selesai di sini.
Emily menjawab dengan senyum di wajahnya, kemudian berbalik menatap Alex. Pak Alex, saya permisi dulu. Masalah selanjutnya akan kita bicarakan secara langsung ketika Pak Direktur sudah kembali. Alex mengerutkan keningnya seraya berpikir. Kedua orang ini, bagaimana mereka bisa bersikap hangat satu sama lain, sedangkan padaku mereka begitu kaku. Hingga Alex berkata dengan cepat. Baiklah, akan kita bahas lagi nanti. Emily dan Biru meninggalkan ruangan Alex. Kita mau pergi kemana? Tanya Emily sambil menoleh kepada Biru yang berada di sebelahnya. Bagaimana kalau kita ke mall dekat sini saja? Biru berkata dengan tenang, dan Emily mengangguk sambil tersenyum. Dia juga sedikit melamun saat menatap Biru. Entah kenapa, aku merasa nyaman saat berada di sebelahnya. Aku sama sekali tidak ingin menunjukkan sikap dinginku terhadapnya. Di mana kamu memarkirkan mobilmu? Pertanyaan Biru membuatnya tersadar dari lamunannya. Di sebelah sana. Mereka berjalan menuju mobil dan berkendara menuju mall terdekat, dengan Biru yang mengendarai mobil. Emily terus memandangi Biru yang sedang mengemudi. Seandainya dia menyukaiku, akan kulakukan apapun untuknya agar dia tetap berada di sampingku.